Shalom anak-anak ibu, salam jumpa kembali, salam sehat selalu ya anak-anak. Lanjut pelajaran kita, tema 3, makanan sehat. Tema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dari pembelajaran 1 ya, tentang sistem pencernaan atau sistem penggunaan makanan sehat baik manusia maupun hewan. PD1 yaitu mengenai mekanisme pencernaan makanan pada binatang atau hewan ruminansia, yaitu sapi yang memakan rumput. Jadi alurnya ya, atau alur langkah-langkah memakan makanan tentu pertama dari mulut, masuk kerongkongan, masuk ke lambung, ke usus. Nah, begitu juga dengan pembelajaran kedua ya, sama sistem pencernaan dengan manusia. Cuma perbedaannya dalam lambung sapi beda ya dengan manusia. Manusia dari mulut punya gigitan kiri sampai halus, masuk kerongkongan, lalu ke lambung, masuk ke usus kecil, ke usus besar, lalu sari-sari makanannya keluar melalui anus ya, lubang anus. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran ketiga, saya lihat di buku mahasiswa dari mulai halaman 21. Nah, dari buku LKS mulai halaman 13. LKS halaman 13. Ya. Dan pembelajaran ketiga halaman 13 yaitu interaksi sosial dalam masyarakat. Apa itu interaksi? Nah, sebelum kita masuk interaksi, manusia adalah ciptaan Tuhan. Ya, manusia adalah makhluk sosial, harus bersosial terhadap lingkungan masyarakat setempat. Artinya bersosial itu harus berteman, nggak boleh sombong. Sekaya apapun kita harus bersosial dengan tetangga kita ya, tetangga kanan, kiri, depan rumah. Kalau ada di belakang rumah kita, belakang rumah, kita nggak boleh sombong, karena kalau ada apa-apa tetangga kita yang lebih tahu terlebih dahulu ya, selain keluarga. Di dalam rumah pun kita harus bersosial. Nah, ada interaksinya ya. Jadi lihat gambar tuan ibu. Nah, ada 2 orang temanmu, mereka saling melakukan apa tuh ya, percakapan. Seperti dalam tema siswa ada percakapan di situ. Tentu percakapan tentu lebih dari 1 orang. Itu namanya ya interaksi sosial itu ya, antara individu dengan individu. Nah, interaksi itu harus percakapan. Nah, bercakap dengan orang lain. Kebicaraan diri sendiri. Kalau sendiri bercakap itu nanti kita sakit jiwa ya. Atau kata orang gila, cakap-cakap sendiri. Itu anak ibu. Jadi manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kita harus memerlukan dari orang lain juga. Seperti katakan tadi, harus bertetangga, berinteraksi dengan teman di rumah, ya, baik pun di lingkungan, apalagi di sekolah ya. Nah, dalam kehidupan sosial setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain dan terciptalah interaksi sosial. Lihat gambar ya. Lalu interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, seperti ibu guru di sekolah ya. Nah, kan timbal balik ada pertanyaan, tapi kita daring. Nah, kalau bertanya kita melalui daring, tentu bagaimana ibu mendengar jawaban kalian? Tentu nggak bisa kan? Karena kita masih daring. Jadi hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan sifatnya saling memengaruhi atau saling
mempunyai kebutuhan yang berbeda ya. Jadi interaksi sosial ini dapat terjadi di mana saja. Pertama sekali adalah di rumah. Kalau kamu nggak bercakapan dengan adikmu, kakakmu, abangmu, atau orang tua, berarti kamu ya itu namanya egois. Apa istilahnya SKT? Mana lagi zaman sekarang SKT-SKT-an. Di sekolah juga, sempat di sekolah lagi SKT. Wah, berarti tidak mempunyai teman. Nah, apalagi di lingkunganmu ya, di lingkungan rumahmu atau masyarakat. Apalagi di pasar. Oh, terjadi interaksi sosialnya anak ibu antara penjual dan pembeli. Masa ada penjual nggak ada pembeli? Nah, itu bukan berdagang ya. Nah, lalu di tempat ibadah juga. Lalu interaksi sosial ini terjadi akibat adanya kontak sosial atau komunikasi ya dengan seseorang ataupun orang lain. Jadi komunikasi itu muncul setelah terjadi kontak sosial. Nah, lihat jenis-jenis intersosial di buku LKS pun ada anaknya di halaman 13. Lihat, pertama antar individu, yang kedua intersosial dengan kelompok. Nah, lihat, yang ketiga intersosial antar kelompok. Jadi kalau antar individu terjadi antara dua orang ya saling merespon, ada timbal balik. Lalu kalau yang antar kelompok tentunya tadi guru mengajar dengan muridnya atau kamu bicara dengan temanmu. Lalu interaksi sosial antar kelompok itu ada pertandingan. Nah, antara kelas A dengan kelas B. Nah, seperti acara 17 Agustus ya. Nah, itu dia antar kelompok. Apa tujuannya, Nak? Bisa kamu lihat ya. Tujuannya tentu menjalin persahabatan, pertemanan, perkawanan, ya, memperoleh bantuan dari orang lain. Seperti ulang tadi pertama kali, nggak boleh sombong, walaupun sekaya apa kita. Presiden orang nomor 1 Indonesia, tetap dia berinteraksi sosial dengan masyarakatnya. Vaksin kemana-mana dia datang, turun sampai ke Sumatera Utara atau ke Medan. Nah itu karena ada interaksi sosialnya, peduli dengan masyarakat, ya peduli dengan masyarakat lain. Lalu menyelesaikan masalah bersama, tentunya di sekolah piket. Nah, harus sama-sama, jangan aku nggak piket, aku nggak mau piket, nggak boleh. Sekaya apapun tetap sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Lalu melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Lalu merundingkan suatu masalah yang timbul. Nah seperti dalam pelajaran PKN ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu harus musyawarah supaya ada kata mufakatnya karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan ya. Nah selanjutnya lihat, nah, apalagi hubungan antara petani nelayan ya. Coba kalau petani nggak menanam padi, dan mana kita bisa makan? Nelayan tidak memancing ikan atau mencari ikan ke laut, ya sampai ke laut lo mereka turun. Nah kan ada interaksinya kan. Nah bagaimana kita bisa memperoleh lauk pauk? Anak-anak ibu ya. Jadi keberagaman profesi seperti tadi pedagang, petani, pelayan, peternak, pegawai, ya ataupun guru, nah, bisa memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing. Jadi anak ibu lihatlah bentuk keberagaman sosial di budaya di masyarakat. Boleh juga kamu lihat ya. LKS Mulanti halaman 13. Pertama dari segi usia juga anak-anak ibu, tentu kayak penjualan, kayak guru dengan murid, tentu beda usia kan. Lalu kelamin tentu ada perempuan ada laki-laki. Ada yang lain-lain, jangan kamu nanti ada bencong. Ya, nggak boleh. Ciptaan Tuhan perempuan dan laki-laki, ingat. Dengan usia yang berbeda-beda, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada orang tua. Lalu pekerjaan tadi, profesinya tentu berbeda-beda. Baru budayanya juga pasti berbeda-beda. Ya, masih setiap budaya berbeda. Indonesia memiliki 34 provinsi dengan berbagai jenis budaya dan bentuk agama. Ada agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Apalagi anak ibu, Konghucu, apalagi
ya. Jadi ada 6 agama tuh. Nah, itulah anak-anak Ibu, hubungan interaksi sosial antara satu dengan yang lain. Baca bukunya, Nak. Tema 3 dari siswa halaman 21. Dari LKS halaman 13. Di situ sudah lengkap. Nah, mengenai unsur-unsur iklan pun sudah ada di buku LKS itu. Anak-anak Ibu yang tercinta. Ya, ada unsur-unsur iklan situ anak-anak Ibu. Bagaimana tanya? Iklan itu harus objektif, singkat, padat dan jelas. Supaya bisa dilihat halayak umum. Lalu harus meningkat dan menarik pembaca atau persuasif, ya. Lalu katanya bahasanya harus berupa konotasi positif, harus yang positif, yang negatif. Seperti lihat contohnya, ya banyak contohnya situ Ibu. Dalam soal banyak contohnya, ada kental manis, ada kantin sehat. Nah itu anak Ibu ya. Jadi unsur-unsur iklan pun semalam sudah Ibu terangkan melalui video pembelajaran Ibu. Nah di buku LKS pun ada pada halaman 15. Oke anak Ibu, jangan jenuh-jenuh belajar ya. Tetap semangat. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Bye bye.